Selamat berjumpa adik-adik. Sanggar cerita kali ini mengetengahkan suatu cerita menarik berjudul Misteri Danau Biru. Pada zaman dahulu kala di negeri Antah Berantah, ada seorang kesatria yang paling tampan dan perkasa. Dia suka menolong orang yang sedang dalam kesusahan, membasmi segala bentuk kejahatan. Setiap penjahat atau penyamun yang mendengar namanya, maka akan gemetar ketakutan. Kesatria ini begitu perkasa memainkan pedang, berkelebat bagai kilat menyambar. Mahir menunggang kuda, memacu sekencang angin meniup. Dan tubuhnya kuat bagai 1000 raksasa. Dialah kesatria yang bernama Raden Kalingga. Apa tindakanmu selanjutnya, Naga Paksi? Kau sudah kalah. Belum tentu, Kalingga. Bukankah aku masih kuat menandingimu? Lihat anak buahmu. Berapa banyak yang menjadi korban? Apakah kau akan menjadi korban pedangku juga? Aku belum menyerah kalah, Kalingga. Ayo, kalahkan aku. Lebih baik kau bertobat saja, Naga Paksi. Aku masih mau mengampuni sebelum terlambat. Begitu, pantang aku menyerah, Kalingga. Ayo, kalahkan aku. Rupanya kau kepala batu juga, Naga Paksi. Kau tak mau bertobat. Baiklah, lihat pedangku, Naga Paksi. Menyerahlah kau, Naga Paksi. Akan kubawa kau ke hadapan raja, biar beliau yang menjatuhkan hukuman setimpal denganmu. Belum tentu kau bisa membawaku ke hadapan Raja Kalingga. Baiklah,
Kita lihat nanti. Punggawa, bawa tali dan kita bawa pesakitan ini ke hadapan raja. Baiklah, Raden. Awas Raden. Terima kasih, Punggawa. Kalau kau tidak berteriak, mungkin aku sudah mati oleh pisau terbangnya. Secara kebetulan saya melihat Nagapaksi mengambil pisau dari pinggangnya. Untunglah Raden masih sigap. Kau masih meragukan aku, Punggawa. Akulah ksatria dari negeri Antabranta yang selalu membasmi kejahatan dimanapun dia berada. Punggawa, kumpulkan semua sisa anak buah Nagapaksi. Baiklah, Raden. Kalian semuanya, dengarlah apa yang dikatakan oleh Raden Kalingga. Baiklah. Kalian semua dengarlah. Pemimpin kalian Nagapaksi telah mati di tanganku. Dosa-dosanya menyiksa, merampas harta benda rakyat sudah terlalu banyak. Kalian pun sama seperti dia. Perbuatan yang kalian lakukan ini adalah perbuatan yang salah. Kalian sadar akan perbuatan kalian ini? Ampun, Tuanku. Kami mohon ampun. Selanjutnya, kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini. Kami menjadi orang baik-baik. Baiklah, ku ampuni kalian semua. Nah, mulai sekarang, lakukanlah kehidupan yang baik. Tidak menyengsarakan rakyat seperti janji kalian tadi. Aku percaya. Terima kasih, Tuanku. Kami berjanji. Baiklah. Kalau begitu, kita akan segera melanjutkan perjalanan. Ayo, Punggawa. Demikianlah, Raden Kalingga disertai oleh pengawalnya Punggawa yang setia mengembara terus dari satu tempat ke tempat yang lain. Di mana ada kejahatan, disitulah Raden Kalingga hadir dan menumpas kejahatan itu tanpa kenal ampun. Sabetan pedangnya tetap tajam menyayat Sembilu. Gebrakan kudanya melesat bagai hembusan angin. Dan pada suatu hari yang sepi, Punggawa, kemana kita akan melanjutkan perjalanan? Raden, melewati Gunung Tenggarong, kita akan melalui sebuah lembah yang landai. Di situ ada sebuah desa kecil yang sepi. Ada pula sebuah danau yang luas dan sejuk, Raden. Punggawa, apa nama danau itu? Kalau tidak salah, namanya Danau Biru, Raden. Danau Biru? Iya, Danau Biru namanya. Kenapa, Raden? Danau Biru. Iya. Danau Biru. Raden. Tidak apa-apa, Punggawa. Aku mulai gatal ingin mengalami petualangan seperti yang terdahulu. Seperti Nagapaksi misalnya? Iya. Raden, kita sudah sampai di desa ini. Di depan sana ada sebuah warung nasi, Raden. Kita mampir dulu. Dan kalau perlu, kita menginap malam ini di desa. Punggawa, kau sudah pesan makanan? Sudah. 2 mangkuk sup kacang merah, 4 potong daging, 2 gelas kopi manis. Bukankah itu, Raden? Kau memang punggawaku yang setia dan pintar. Sebentar, Raden. Agaknya ada orang asing datang kemari. Bersama Anda. Kulihat Anda seorang pengelana. Dan tentu Anda telah melakukan perjalanan yang jauh, kan? Iya. Siapa Anda? Dan tentu saja Anda boleh duduk bersama kami. Silahkan. Ya,
Aku cuma seorang penyair. Aku selalu mengagumi keberanian, keperkasaan, kebenaran. Anda sepertinya sependapat denganku, ya? Ya, aku malah menantang setiap keperkasaan, keberanian, petualangan. Apakah kau mempunyainya? Kami telah berjalan begitu jauh. Dan itulah yang selalu kami tunggu. Sebuah tantangan. Barangkali ini yang kutunggu pula. Oh, apa maksudmu? Dalam puisi-puisiku, aku selalu menulis tentang keperkasaan, keberanian, kepahlawanan. Tetapi, ya, banyak yang tak memahami puisiku. Kita tunda dulu. Mari kita isi perut kita. Ini pesanan Tuan. Oh, sup kacang yang hangat dan masih mengepul. Iya. Apakah kau mau kupesankan makanan? Aku sudah makan. Tetapi kalau kau pesankan segelas kopi, aku senang sekali. Nah, pelayan, tambah 1 kopi lagi. Baik Tuan, baik. Nah, terangkanlah tentang puisimu itu. Aku akan mendengarkannya sambil makan. Silakan. Ya, dalam sebuah puisiku, aku ingin menyibakkan sebuah misteri tentang Danau Biru. Danau Biru? Tapi, tak seorang pun mau mengerti tentang puisiku ini. Katakanlah, hai penyair. Aku mulai tertarik dengan puisimu itu. Ya, di sebelah desa ini ada sebuah danau yang menakutkan. Tak seorang pun penduduk desa mau mandi atau bersampan di danau itu. Air danau itu berwarna biru dan terasa dingin mencekam. Permukaannya tak pernah jernih karena selalu berkabut. Tak ada yang bisa menerka apa yang ada di tengah danau. Tetapi banyak yang telah menyaksikan bahwa setiap malam bulan purnama, dari dalam danau itu muncul seorang peri yang cantik jelita. Peri ini akan memanggil-manggil orang yang melihatnya untuk mendekatinya. Tidak adakah yang berani menghampiri peri itu? Tentu saja tak ada yang berani. Bagaimana mereka bisa melintasi air danau yang dingin mencekam? Dan apakah mereka dapat kembali selamat? Oh, itu adalah perbuatan bunuh diri namanya. Inilah yang selalu kucari. Aku mengembara dari satu negeri ke negeri lain, bertualang di antara 4 musim. Tantanganlah yang selalu kucari. Tapi ini sangat membahayakan, Raden. Bukankah selama ini kita selalu mengalami peristiwa-peristiwa yang membahayakan jiwa? Penyair, terima kasih atas pemberitahuanmu. Kebetulan beberapa malam lagi, bulan purnama akan tiba. Aku ingin mencoba memecahkan misteri ini. Punggawa, ayo kita kembali ke penginapan. Dan pelayan, Iya. ini uangnya. Baik, Nah. terima kasih. Selamat malam, hai penyair. Nah, kita sudah sampai Punggawa. Ayo, kita turun. Baik, Raden. Belum lagi tengah malam. Bulan belum penuh, Raden. Sebentar lagi, Punggawa. Ini petualangan yang sangat berbahaya, Raden. Barangkali bisa merenggut jiwa Raden. Jangan khawatir. Bukankah kita sudah sering menghadapi peristiwa semacam ini? Dan nyatanya, kita selalu keluar sebagai pemenang. Tetapi ini lain, Raden. Sama saja.
Barangkali itu cuma khayalan si penyair murung saja, Punggawa. Mana ada peri di zaman sekarang ini? Saya mohon, urungkanlah niat Raden kali ini. Bulan purnama sudah muncul, Punggawa. Tepat di tengah malam. Lihat, ketenangan danau. Barangkali itulah yang disebut peri Danau Biru. Datanglah kemari, Raden Kalingga yang perkasa. Datanglah kemari, Raden Kalingga yang tampan. Dia memanggilku, Punggawa. Oh, betapa cantik jelitanya peri itu. Ini tipu muslihat, Raden. Tidak. Aku harus menemuinya. Aku akan menyeberangi Danau Biru ini. Raden, jangan Raden. Raden Kalingga tetap pada maksudnya semula. Lambaian tangan dan seruan halus dari peri Danau Biru sangat menggugah hatinya. Dengan tenang, dia melintasi permukaan air danau seperti melangkah di permukaan tanah layaknya. Tangan peri Danau Biru melambai seraya melontarkan untayan senyuman yang menawan. Datanglah kemari, Raden Kalingga yang tampan. Datanglah kepadaku. Dengan belayan mesra, peri Danau Biru memeluk Raden Kalingga dan kemudian membimbingnya masuk ke dasar danau. Selamat datang di istana kami, kesatria yang tampan. Semoga kau betah tinggal di sini. Oh, istana yang megah dan bagus. Sungguh menakjubkan. Semua ini akan menjadi milikmu. Asal apa? Kau harus menceritakan semua pengalamanmu. Bagaimana kau membasmi penyamun di hutan Roban, bagaimana kau mengalahkan naga Paksi, bagaimana kau menyelamatkan putri Raja Turkana dalam kurungan jin Habsyi. Kau tahu semuanya? Aku bisa membuat keajaiban. Kau bisa bernafas dan hidup seperti di atas daratan. Sedangkan sebenarnya kita berada di dasar Danau Biru. Ya. Sungguh menakjubkan. Sungguh tak terpikir olehku. Oh ya, siapa namamu sebenarnya? Akulah yang disebut peri Danau Biru. Demikianlah, dari hari ke hari, Raden Kalingga harus menceritakan semua pengalamannya di hadapan sang peri. Hari pertama, kedua, kelima, ketujuh, Raden Kalingga masih bisa bercerita dengan baik. Tetapi, lama-kelamaan dia merasa bosan dan capek. Aku tak bisa harus bercerita terus begini, hai peri Danau Biru. Aku bukan seorang pendongeng. Aku seorang kesatria yang gemar bertualang. Aku gemar melawan tantangan. Ku bawa kau dari permukaan danau, melewati gerbang Zamrud, gerbang Delima, gerbang Intan, memang untuk mendongeng. Dan apabila kau bisa mendongeng tak putus-putusnya, kau akan kuambil sebagai suami. Aku harus menikah denganmu, hai peri? Aku harus hidup di danau yang sepi dan membosankan ini, terasing dari dunia luar. Wih, aku tak sudi memenuhi permintaanmu, peri Danau Biru. Berani kau berkata begitu, hai kesatria? Kau lihat patung-patung itu? Itu adalah pemuda-pemuda yang tidak bisa memenuhi keinginanku. Dan akhirnya, dia kusihir menjadi batu, menjadi hiasan istanaku. Kau memang licik, penipu.
Kau berani begitu kepada aku, penguasa Danau Biru ini? Pengawal, tangkap kesatria ini! Tangkap! Tangkap! Kesatria ini telah menghina ratu kita. Ayo, tangkap! Tak semudah menangkapku, hai pengawal. Ayo, majulah. Aku tak gentar menghadapi kalian. Ayo! Ayo, lawanlah aku. Biar semakin banyak korban di antara kalian. Ayo! Ayo, tangkap! Tangkap! Dia tidak akan bisa melewati pintu gerbang keramat. Ayo! Menghadapi pengawal yang demikian banyaknya, lama-kelamaan Raden Kalingga menjadi terdesak. Pada suatu ketika, lengannya terkena sabetan pedang. Lenganku terluka. Tenagaku semakin habis. Aku harus melarikan diri. Nah, bagaimana? Kesatria yang tidak tahu diri? Aku masih mau mengampunimu apabila kau menyerah. Untuk Raden Kalingga, selalu pantang menyerah. Ayo! Benar-benar kau kepala batu. Sebenarnya aku masih mau mengampunimu. Tetapi, ayo, tangkap! Masa kamu tidak bisa menangkap satu orang saja? Tangkap! 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 Tenagaku semakin terasa lemah. Aku harus menyelamatkan diri. Perjuangan yang berat. Menyesal aku tak menuruti kata-kata penggawa. Aku masih punya bom asap. Akan kuledakkan bom ini. Hiat! Ayo kita lari! Lari! Kurang ajar! Awas! Kalau kau tertangkap, akan kurejam dia sampai mati. Nafasku sesak. Dadaku serasa mau meledak. Kini tinggal gerbang terakhir yang harus kulewati, yaitu gerbang Zamrud. Itu dia! Ayo tangkap! Tangkap! Orang-orang itu sudah berada di belakangku. Aku harus berlari lagi. Hei! Nah, setelah kulewati itu, aku harus cepat menyembul ke permukaan air dan kemudian berenang. Aduh, lenganku terasa perih. Nah, aku telah melewati gerbang Zamrud. Kini, aku berenang ke atas. Dadaku terasa sesak. Kini aku harus berenang ke tepi. Mudah-mudahan peri itu tidak mengejarku. Tenagaku habis. Barangkali sudah nasibku harus terbenam di danau ini. Raden Kalingga, peganglah ekorku erat-erat. Aku akan membawamu ke tepi.
Siapa kau, ikan? Kau bisa bicara seperti layaknya manusia. Aku adalah raja ikan di danau ini. Karena ulah peri itu, semua rakyatku musnah. Hanya akulah yang tertinggal. Dengan musnahnya sihir peri itu, maka semua rakyat hidup-hidup kembali. Syukurlah kalau begitu. Tenagaku hampir habis. Ayo, pegang tanganku. Aku akan membawamu ke tepi. Ayo, cepat. Raden, syukur Raden selamat. Ya, bawalah aku ke tempat yang teduh. Aku mau istirahat. Baik, Raden. Iya. Raden. Ya. Kini beristirahatlah, Raden. Oh, iya. Berapa lama aku meninggalkanmu? Penggawaku yang setia. Berapa lama? Ya. Barangkali cuma beberapa menit saja, Raden. Ya, saya lihat Raden menyelam ke dalam danau. Beberapa menit kemudian, Raden muncul lagi dengan tubuh yang lemah, luka di lengan. Oh, cuma beberapa menit saja? Iya, Raden. Petualangan yang menakjubkan, mengerikan. Benar kata penyair itu, misteri Danau Biru. Berpisah dengan sanggar cerita, dalam kisah lagu dan cerita. Kita bersua di lain kesempatan, sampai jumpa lagi. Adik-adik.